Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan Pendidikan Agama Islam bab 7, yaitu Dinamika Kebudayaan dan Peradaban Islam. Nama saya Muhammad Imam Musli dari Prodi S1 Teknik Elektro, offering PAI E30. Definisi kebudayaan dalam Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab yaitu al-thaqafah, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu kultur. Peradaban dalam bahasa Arab yaitu al-hadarah, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu civilization. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis. Kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral, sedangkan peradaban lebih banyak direfleksikan dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Kebudayaan merupakan hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia. Sedangkan kebudayaan dalam Islam atau kebudayaan Islam merupakan hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, sedangkan landasan kebudayaan Islam adalah agama Islam. Kebudayaan dan peradaban Islam meliputi yang pertama, kebudayaan dan peradaban Arab atau pada masa klasik. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban Persia pada periode pertengahan. Yang ketiga, kebudayaan dan peradaban Turki pada periode pertengahan. Yang keempat yaitu kebudayaan dan peradaban India pada periode pertengahan. Yang kelima, kebudayaan dan peradaban Asia Tenggara. Sejarah intelektual Islam. Tradisi pemikiran di kalangan umat Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam sendiri. Menurut Harun Nasution, sejarah intelektual Islam dikelompokkan menjadi 3 masa. Yang pertama, masa klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, masa pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, masa modern 1800 Masehi sampai sekarang. Masa klasik atau biasa disebut dengan masa keemasan. Pada masa ini terdapat ulama mazhab yaitu Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Filosof Muslim yang terkenal yaitu Al-Kindi pada tahun 801 Masehi, Al-Razi pada tahun 865 Masehi, Al-Farabi pada tahun 870 Masehi, Ibnu Miskawai pada tahun 930 Masehi, Ibnu Sina pada tahun 1037 Masehi, Ibnu Bajjah pada tahun 1138 Masehi, Ibnu Rusyid pada tahun 1126 Masehi, dan lain-lain. Masa pertengahan. Masa ini merupakan fase kemunduran karena filsafat mulai dijauhkan dari umat Islam. Al-Ghazali menjauhkan filsafat dengan agama dalam tulisannya Tahafutul Falasifah atau kerancuan filsafat. Tulisan Al-Ghazali dijawab oleh Ibnu Rusyid dengan tulisan Tahafutu Tahafut atau kerancuan di atas kerancuan. Pusat peradaban Islam. Yang pertama ada Baghdad, yang kedua Kairo Mesir, yang ketiga Isfahan Persia, yang keempat Istanbul Turki, yang kelima Delhi India, yang keenam Andalus Spanyol, dan yang ketujuh Samarkand dan Bukhara Transylvania. Saluran Islamisasi di Indonesia. Di Indonesia, Islam menyebar melalui saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, kesenian, dan politik. Nilai Islam dalam budaya Indonesia.
Islam masuk ke Indonesia tidak lepas dari budaya Arabnya, misalnya cara berpakaian dan cara makan. Corak dan potongan baju Rasulullah mirip budaya orang Arab. Ajaran Islamnya menutup aurat kesederhanaan, kebersihan, dan kenyamanan. Bentuk dan mode pakaian umat Islam boleh berbeda. Dakwah di Indonesia dilakukan para wali songo melalui bahasa budaya. Nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan di Indonesia, misalnya dalam upacara adat dan penggunaan bahasa sehari-hari. Nilai-nilai Islam juga sudah masuk ke wilayah hukum, misalnya hak keluarga, masalah waris, masalah pernikahan, dan hukum-hukum fikih yang lainnya. Selanjutnya, masjid sebagai pusat peradaban Islam. Masjid memiliki dua fungsi. Yang pertama, pusat ibadah ritual seperti ibadah sholat, ngaji, beriktikaf, berzikir, dan yang lainnya. Yang kedua, masjid sebagai pusat peradaban. Di sini dicontohkan Nabi mencucikan jiwa kaum muslimin, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, bermusyawarah, membina sikap dasar kaum muslimin terhadap orang yang berbeda agama dan ras, dan semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dilakukan di masjid. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.